guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Sanak. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Kanis Parma dan dibintangi oleh Pityu Jamal sebagai Vivan dan Rukmini Maitra sebagai Ansika. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Sanak ini menceritakan tentang perjuangan keras mantan pelatih MMA untuk menyelamatkan istrinya dari sandraan teroris di rumah sakit. Untuk lanjutan kisahnya, mari kita simak alur ceritanya. Film berawal di sebuah pantai. Terlihat sepasang suami istri yang bernama Vivan dan Ansika. Mereka sedang merayakan hari ketiga tahun pernikahannya. Pada saat itu Ansika pingsan. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, dokter memberitahukan bahwa Ansika menderita kardiomiopati hipertrofik atau suatu kondisi jantung yang bisa berakibat fatal apabila tidak segera menjalani operasi. Biaya operasinya pun juga cukup mahal. Vivan mencari pinjaman uang akan tetapi tidak ada yang mau meminjamkannya. Hingga Vivan sampai harus menjual rumahnya. Sedangkan dia sendiri menderita penyakit jantung. Perawatan Ansika pun dilakukan di Rumah Sakit Grand Hills, Mumbai. Operasi pun berhasil. Kini Ansika sedang dalam masa pemulihan. Di suatu hari, dokter menelpon Vivan. Ia memberitahukan bahwa Ansika sudah diperbolehkan untuk pulang. Di pagi hari, seseorang yang mencurigakan membuang sebuah kantong hitam besar ke tempat sampah. Di tempat lain terlihat seorang inspektur polisi wanita yang bernama Jayati sedang menginterogasi seseorang. Kemudian ia mendapatkan telepon dari anaknya. Ia meminta anaknya untuk segera pulang ke rumah. Berpindah ke rumah sakit. Beberapa teroris datang ke rumah sakit. Teroris tersebut dipimpin oleh Kapten Saju. Pada saat itu kelompok teroris sudah ditunggu oleh seseorang. Ia memberikan sebuah kode mengenai tempat sampah. Dan di tempat sampah tersebut telah disiapkan senjata api. Saju dan kelompoknya pun bersiap-siap. Tak lama kemudian pasien yang bernama Ajay Valsing dibawa ke rumah sakit. Ajay adalah seorang pedagang senjata yang dipenjara di Arthur Road Jail. Ia dilarikan ke rumah sakit karena alat pacu jantungnya tidak berfungsi. Saju dan kelompoknya merupakan anak buah dari Ajay. Ia mempunyai misi untuk membawa kabur Ajay dari rumah sakit. Setelah kedatangan Ajay ke rumah sakit, salah satu anak buah Saju menelpon Saju. Ia memberitahukan kedatangan Ajay. Kemudian Saju dan kelompoknya pun mulai berpencar. Saju meminta Yuri anak buahnya untuk menjaga ruang parkiran bawah tanah dan menjaga sebuah tas hitam. Di sisi lain, Vivan pergi untuk membayar tagihan rumah sakit. Kemudian anak buah Saju menguasai ruang CCTV di lantai 1. Mereka dapat mengakses kejadian di rumah sakit, kemudian mereka pun memasang jammers. Di parkiran, Yuri membunuh salah satu penjaga rumah sakit saat ia ditanya identitasnya. Kemudian Saju dan anak buahnya mulai menyerang rumah sakit. Di sisi lain, Vivan kembali ke parkiran karena hadiah untuk Ansika tertinggal di mobil. Saat itu, Vivan mendengar suara tembakan dari dalam gedung. Kemudian, ia menanyakan hal tersebut kepada Yuri. Lalu, Vivan meninggalkan Yuri dan mencari sinyal. Vivan melihat Yuri dari kaca mobil. Yuri membawa pisau dan mendekatinya. Kemudian, terjadilah baku hantam. Setelah berhasil membunuh Yuri, Vivan membawa tas milik Yuri yang berisikan senjata. Di sisi lain, Saju yang telah mengumpulkan para sandera, ia meminta semua sandera untuk mengumpulkan handphone yang mereka miliki. Pada saat itu, Ansika berpura-pura ikut untuk mengumpulkan handphone miliknya. Di luar rumah sakit telah dijaga polisi. Pada saat itu Inspektur Jayati datang. Di sisi lain, Vivan pun menuju lantai 4 yang sedang dalam pembangunan.
Di sana Pipan bertemu dengan salah satu pegawai rumah sakit yang bernama Rias Ahmed. Pipan meminta Rias untuk menunjukkan identitasnya. Rias berkata bahwa ia bukanlah komplotan para teroris tersebut. Kemudian Rias membawa Pipan ke lantai 5. Di tempat persembunyiannya, Rias memiliki cetak biru bangunan rumah sakit. Rias menyarankan Pipan untuk pergi ke lantai 1 dan menguasai ruang CCTV. Pipan pun mulai bergerak. Di lantai 3, ia bertemu dengan seorang anak yang bernama Zubin. Kemudian Pipan mengajak Zubin untuk ikut bersamanya. Di tempat lain, seorang petugas polisi meminta Inspektur Jayati untuk ikut dengannya. Pada saat itu ada seorang anak yang memanggil nama Inspektur Jayati. Ternyata anak tersebut adalah putri dari Inspektur Jayati yang bernama Ania. Ia dipakaikan rompi berbahan peledak. Kemudian Ania memberikan alat komunikasi kepada Inspektur Jayati. Pada saat itu Saju mengancam Inspektur Jayati untuk tidak melakukan apapun. Ia juga meminta helikopter di teras dan sebuah bus di gerbang utama tepat pukul 10. Di sisi lain, persembunyian Pipan dan Zubin diketahui oleh salah satu anak buah Saju. Kemudian terjadilah aksi baku tembak. Setelah itu, Saju mendapatkan kabar bahwa Yuri telah tewas dan tas milik Yuri pun telah hilang. Saju pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tas tersebut. Pipan yang mendengar percakapan mereka dari alat komunikasi, ia pun langsung memeriksa tas tersebut. Zubin berkata bahwa itu adalah sebuah remote control untuk meledakkan bom dari jarak jauh. Di tempat lain, Dr. Sinha terkejut saat keluar dari ruangan operasi Ajay. Kemudian Saju menanyakan kondisi Ajay. Dr. Sinha mengatakan bahwa Ajay akan sadar dalam waktu 1 jam. Rekan Saju yang bernama Raman menjadi khawatir jika rencana mereka tidak akan berjalan sesuai dengan waktu. Kemudian Saju menjelaskan rencana baru kepada Raman. Salah satu anak buah Saju memberikan informasi tentang Pipan yang telah mengambil tas Yuri. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu kerabat Pipan yang berada di rumah sakit. Saju kemudian memanggil Pipan dari alat komunikasi. Ia memberikan ancaman kepadanya. Setelah itu, Pipan berhasil menghubungi Inspektur Jayati. Ia pun akan menjelaskan semuanya. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba sambungan telepon pun terputus. Kemudian Pipan kembali bergerak menuju lantai 2. Di sana Pipan tertangkap oleh anak buah Saju. Akan tetapi tas yang diminta oleh Saju sudah tidak ada. Kemudian Pipan mulai beraksi kembali dan menghajar anak buah Saju. Saju yang mengetahui anak buahnya terbunuh kembali, ia pun meminta anak buahnya yang tersisa untuk menangkap Pipan dengan tambahan imbalan. Kemudian di lantai 1, Pipan kembali diserang oleh anak buah Saju yang telah mengetahui keberadaannya. Saat itu tabung gas pun terbuka. Kemudian salah satu anak buah Saju datang dan menembak. Akan tetapi hal tersebut justru membuat ruangan meledak.
itu, Pipan, Jubin, dan Rias menguasai ruangan CCTV. Kemudian mereka mematikan alat jammer sehingga komunikasi bisa dilakukan kembali. Setelah itu, Pipan dapat menyelamatkan Sandra di lantai 1. Akan tetapi, pintu keluar dipasang alat peledak yang langsung terhubung kepada Ania. Kemudian, Pipan menelpon kembali Inspektur Jayati. Ia pun memberikan informasi keberadaan Saju. Di sisi lain, Saju yang sudah dibuat marah oleh Pipan, ia pun melemparkan salah satu perawat dari lantai 9. Setelah itu, ia pun mengancam kembali Pipan. Kemudian, Inspektur Jayati menghubungi kembali Pipan. Pipan pun bertanya kepada Inspektur Jayati tentang siapa Saju dan apa tujuannya. Kemudian, Inspektur Jayati memberitahukan bahwa Saju adalah anak buah Ajay yang sedang dioperasi di lantai 9 karena alat pemacu jantungnya yang tidak berfungsi. Saat itu, Pipan teringat dengan nomor alat pacu jantung yang tertulis di tangan salah satu anak buah Saju yang telah ia habisi. Kemudian, Pipan menghubungi Saju yang sedang bersama Ajay. Ia pun memberitahukan nomor alat pemacu jantung Ajay. Di sisi lain, Ansika mengambil senjata dari Sandra yang telah dihabisi. Kemudian memberikannya kepada petugas rumah sakit yang berada di dekatnya. Di tempat lain, Pipan menemukan beberapa lencana polswan dan sebuah map untuk melarikan diri dari lantai 6. Kemudian, Pipan menghubungi Inspektur Jayati kembali. Ia memberitahukan bahwa Saju akan meledakkan lift dan tangga. Ia juga akan kabur ke lantai dasar melalui lantai 6. Saat itu, Inspektur Jayati telah bersama tim penjinak bom di pintu keluar rumah sakit. Dibantu dengan Jubin dan Rias, akhirnya bom tersebut dapat dimatikan dan para Sandra dapat diselamatkan. Sementara itu, Saju dan Raman menjatuhkan granat yang menyebabkan ledakan. Di sisi lain, Pipan bergegas menuju lantai 6 dan bertemu dengan anak buah Saju. Kemudian terjadilah baku hantam. Raman, Ansika, dan Sandra lainnya tiba di lantai 6. Kemudian Pipan menghabisi Raman. Melihat Raman tewas, Saju langsung menyerang Pipan. Pada saat itu, Ansika meminta senjata kepada petugas yang tadi ia berikan senjata. Ternyata petugas tersebut adalah salah satu anak buah Saju. Ia pun menodongkan senjata ke kepala Ansika. Saju mulai menyiksa Pipan. Saat petugas tersebut akan menembak Ansika, Pipan pun mengingatkan sebuah gerakan bela diri kepada Ansika. Kemudian dengan gerakan yang cepat, Ansika pun dapat melumpuhkan petugas tersebut. Pertarungan antara Saju dan Pipan kembali berlanjut. Pipan pun menjatuhkan Saju di lorong lift bertepatan dengan lift yang akan jatuh. Di akhir film, Inspektur Jayati menembak mati Ajay dan membuat pil korupsi terungkap. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.